Kita buka Yeskil 3. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan pembahasan kita bagaimana peran kita sebagai rumah doa segala bangsa. Dan pengertian kita terus berlanjut bahwa doa itu bukan sekedar hanya berdoa, dan Tuhan mau umat Tuhan untuk lebih mengerti, bahkan seluruh umat Tuhan menyadari bahwasannya mereka adalah orang-orang dipanggil menjadi rumah doa. Jelas rumah doa isinya pendoa. Dan pendoa itu yang pertama kita sudah belajar, yaitu saudara penglihat Tuhan. Karena saudara ketika masuk ruang doa, saya percaya mata roh saudara dibuka untuk saudara bisa mengetahui, melihat situasi yang ada ini. Berkenaan dengan dunia sekarang ini. Bukan sekedar untuk melihat dengan kacamata dunia, tetapi dengan kacamata Kristus atau dengan kacamata Allah. Supaya kita mengerti. Dan kedua, bahwa doa itu saudara sebagai tiang penopang. Ya, saudara yang menopang keluarga, kota, bangsa, dan dibutuhkan. Karena jemaat itu tiang penopang. Kalau sudah belajar di surat Timotius. Dan yang ketiga, doa itu adalah merupakan satu senjata, saudara ya. Senjata yang dipakai untuk menghancurkan setiap kuasa jahat. Orang Kristen tidak berdoa sebagaimana 1 Timotius 2, maka merajalela itu yang namanya pemerintahan, penguasa, penghulu roh jadi udara. Iblis akan menutup ya gereja Tuhan untuk berdoa. Jangan ada kegerakan doa, jangan ada roh doa. Departemen doa boleh ada, tapi jangan pernah ada gerakan doa. Sebab saudara, jika gerakan doa muncul saudara, saya percaya waktu ini akan dipersingkat oleh Tuhan. Supaya semua orang diselamatkan, katakan amin. Karena orang percaya. Dan yang ketiga, yang keempat kita belajar bahwa doa itu pentahiran saudara. Semakin saudara berdoa, kekudusan ilahi masuk dalam hidup saudara. Dan tadi pagi kita belajar bahwa doa itu adalah saudara sebagai apa? Yang doa pagi utusan-utusan Allah. Saudara memikul beban Tuhan. Jadi doa adalah memikul bebannya Tuhan, itu doa. Setiap saudara dipanggil untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan saudara diberikan beban. Dan ini yang Tuhan tunggu. Menjadi partner doa Allah. Wah, saya senang saudara. Ketika saya mengerti hal ini, setiap kali saya berdoa, saya senang. Karena apa? Saya partnernya Tuhan Yesus. Bukankah di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Wow. Saudara, ketika saudara mengerti tentang kebenaran tentang doa, ketika Anda membaca Alkitab, maka pengertian ilahi masuk. Rasul Paulus berkata, bersama Tuhan Yesus aku cakap. Jelas saudara, karena saudara terhubung antara bumi, surga dan bumi. Wakilnya Tuhan, ambasadornya Tuhan adalah saudara. Itulah doa. Oke. Dan siang hari ini saudara belajar bahwa doa saudara adalah orang-orang yang menjadi penjaga. Mari buka Yeskil 3. Yeskil 3 Bapak Ibu Saudara, ya, kita baca ayat 16. Yeskil 3 ayat 16. Di sana Yeskil dipanggil menjadi penjaga Israel. Saudara, mengapa saya katakan doa itu sebagai seorang yang berjaga? Anda penjaga saudara. Nanti saya tunjukkan kebenarannya ya. Ketika saudara tahu di surat Wahyu, apa panggilan Tuhan Yesus? Panggilan Tuhan, apakah panggilan gereja di hadapan Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus memanggil saudara sebagai gereja Tuhan? Nanti saya tunjukkan. Yeskil 3 ayat 16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi apa saudara? Penjaga kaum Israel.
Anda penjaga keluarga saudara, Anda penjaga kota saudara, Anda penjaga bangsa saudara, Anda penjaga bangsa-bangsa. Luar biasa. Sebab mata Tuhan tertuju kepada saudara. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, inilah penjaga. Makanya saudara yang mendedikasikan diri sebagai pendoa. Karena saudara adalah rumah doa, isi rumah doa adalah pendoa. Ya. Maka saudara ketika Anda berdoa, ketika Anda menyembah, Anda mendapatkan firman-firman Tuhan. Untuk saudara melalui firman inilah memperingati mereka atas nama Tuhan Yesus. Ayat 18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow, itulah penjaga. Lihat saudara, jika ada orang jahat, kita tidak memperingatkan, kita diam saja, maka itu akan dituntut atas saudara. Lihat, inilah penjaga. Ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Katakan amin. Itulah penjaga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, engkau adalah penjaganya Tuhan. Katakan amin. Melalui hidupmu, melalui kebenaran yang ada dalam hidupmu, orang lain bisa tahu kebenaran-kebenaran Tuhan. Orang lain bisa sadar dan bertobat. Perhatikan saudara, Tuhan berfirman kepada Yeskil, jika engkau tidak memperingati orang yang jahat, maka ketika orang itu mati, aku tanggungkan nyawanya kepadamu. Tapi jika engkau memperingatkan dan dia tidak mau berbalik, engkau bebas, bukan tanggunganmu. Tetapi juga saudara, jika kita memperingatkan dan orang itu berbalik kepada Tuhan, upah yang dari Tuhan diberikan. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau melalui hidup saudara sebagai penjaga. Hidup dalam kebenaran ini loh, akan membuat orang berbalik. Karena dia melihat kebenaran di dalam saudara. Mungkin saudara tidak serta-merta menegur, tapi mereka melihat kebenaran, kejujuran, keadilan. Hidup agamawimu kelihatan banget. Mereka akan bertobat. Maka itulah yang Tuhan tunjukkan kita sebagai penjaga. Dan Tuhan Yesus berkata, jika terang yang ada padamu gelap, bagaimana kegelapan sesungguhnya? Saudara dengar, sebagai orang percaya, kita mulai ngerti sekarang. Jika saudara berbuat dalam kegelapan, tanggungan nyawa semua orang ada di saudara. Tanggungan keluarga saudara ada di saudara. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Makanya kita jaga hidup. Karena saudara menjaga, saudara penjaga. Contoh, supaya saudara lebih mengerti. Kalau saudara punya anak, kemudian saudara percayakan kepada babysitter, dia yang jaga anak saudara. Loh, kalau babysitter itu nggak benar bagaimana saudara? Maka tanggungan anak ini dia loh saudara. Anak saudara ada apa-apa, itu tanggungan babysitter. Tapi kalau babysitter sudah memperingatkan anak saudara, tapi anak saudara tetap, maka bukan tanggungan dia. Yang ngerti katakan amin. Bukankah kita ini mengawal semua orang untuk masuk bahtera Tuhan? Saya bersyukur saudara, pewahyuan yang dari Tuhan, kita bicara perbuatan baik, kita bicara terang, bukan sekedar hanya untuk menunjukkan kebaikan kepada semua orang, bukan, tapi Anda penjaga. Anda bertanggung jawab atas mereka, maka itu jaga hidup saudara. Sebagai penjaga, terang itu harus terang, katakan amin. Terang terus terang. Buka Wahyu 2, Wahyu 1, saya tunjukkan buat saudara. Apa yang Tuhan sebutkan untuk gerejanya. Ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Lihat,
Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Jadi ada 7 bintang. Itu malaikat Tuhan pada tiap jemaat. Ya. Kemudian ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Berarti jemaat itu disebut apa? Kaki Dian. Pak, kaki Dian itu bagaimana? Itu di belakang saya itu kaki Dian. Kaki Dian itu pelita itu, saudara. Pelita itu tidak boleh mati. Maka itu di dalam bait suci ada namanya menorah. Ini menorah. Saudara, menorahnya Tuhan. Akulah terang dunia, kata Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, dialah terang dunia. Terang itu ada padamu. Saudara, terang itu harus dijaga. Dalam bait suci yang menjaga itu imam. Imam itu tidak boleh membiarkan terangnya mati di dalam bait Allah. Maka setiap hari dia bawa minyak. Isi minyak terus. Berabad-abad itu bait suci di Israel tidak boleh mati. Bisa mengerti saudara? Artinya, lihat saudara. Menorah itu sifatnya harus terus berjaga. Dan itu dikerjakan oleh imam. Bukankah saudara adalah imam-imam Kristus dan imam-imam Bapa? Makanya saya katakan, kita penjaga. Orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk berdoa. Mereka adalah penjaga-penjaga. Dan seorang penjaga bertanggung jawab oleh nyawa kepada nyawa semua orang. Anda penjaga siapa? Keluarga. Anda penjaga siapa? Kota. Anda penjaga siapa? Bangsa. Hidup benar dong. Makanya kalau Anda penipu, Anda pencuri, Anda pembohong, bagaimana Anda bisa menjaga? Dan itu akan dipertanggungjawabkan nyawa di keluargamu, nyawa di kotamu. Sepertinya saya harus menyampaikan ini kepada jemaat umum yang hari Minggu ya. Kadang yang jam 10 begini mereka tidak bisa mengikuti. Tapi ini perlu tahu, supaya kita tidak sekedar hanya orang Kristen mesti berbuat baik. Bukan cuma berbuat baik. Nyawa mereka ditanggungkan kepada saudara. Makanya kalau ada orang Kristen ya saudara, minta maaf. Dia jatuh pada perzinahan LGBT. Waduh saudara, tanggungan dia lebih berat daripada orang tidak mengenal Allah loh saudara. Pukulannya lebih berat saudara. Jaga diri saudara. Katakan amin. Ketika kita mengerti ini, otomatis sebagai pendoa, sebagai imam Tuhan, hidup kita dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Itu yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Allah akan mencari penyembah-penyembah benar. Siapa penyembah benar? Penjaga. Maka Yehezkiel dipanggil oleh Allah. Yehezkiel, kamu sebagai penjaga Israel. Jika aku menaruh firman kepadamu, aku berkata kepada orang jahat itu harus mati, kau tidak katakan, maka dia mati, tanggungan nyawanya kepadamu. Bisa mengerti saudara? Tanggung jawab gereja. Makanya Bapak Ibu Saudara, iblis itu kurang ajar saudara. Dia tahu rumusan ini. Dia bikin gereja nggak perlu bertanggung jawab. Makanya gereja tidak berfungsi sebagai penjaga. Mereka cuma sibuk dengan hal baik tapi tidak ngerti. Apa yang mereka lakukan? Bukan sekedar menolong orang. Untuk apa menolong orang sedang hidup saudara tidak benar? Jadilah penjaga saudara. Dan pelita itu nggak boleh padam. Saudara boleh cek di imamat. Peraturan-peraturan imam. Dia harus jaga yang namanya menorah. Dan menorah di dalam bait suci itu harus terang terus. Nah sekarang bait sucinya di mana? Apa di Israel itu? Bukan, saudara dan saya bait suci. Siapa imamnya? Saudara imamnya. Bagaimana saya menjaga pelita ini tetap nyala? Dengan minyak. Minyak apa? Roh Kudus. Terus gimana ngisinya? Masuk dalam kegiatan rohani. Apa Pak? Berdoa. Menyembah. Banyak doa. Sambil Anda ngerti. Bukan berdoa seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya berdoa. Misalkan puasa Senin, Kamis. Apa tujuan mereka? Rezeki saya bilang. Hanya itu melulu. Hanya kebutuhan jasmani. Tidak.
seorang penjaga, Anda menjaga bukan soal rezeki, Anda menjaga keselamatan. Makanya Anda punya babysitter, Anda punya pengawal, Anda taruh satpam, itu menjaga keselamatan. Katakan amin. Saudara dan saya menjaga keselamatan kota ini. Amin. Makanya kalau Anda hidup di tengah keluarga yang bukan Kristen, kebenaran harus datang daripada saudara. Hidup benar, taat pemerintah, hidup yang baik, kasih contoh dalam segala hal, hidup yang benar karena engkaulah penjaga. Kalau saudara hidup tidak benar, Anda mematikan keluarga saudara. Bisa mengerti saudara sekarang? Jika saudara sebagai orang Kristen tidak pernah memberikan dirimu sebagai penjaga, engkau tidak mengawal, maka saudara menjadi Kristen anak-anak. Anda tidak ngerti sama sekali. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari sadari diri saudara, bahwa saudara adalah penjaga-penjaga yang diutus oleh Tuhan. Dan ingat, ada nyawa-nyawa yang ditanggungkan dalam hidup kita. Ada darah yang ditanggungkan dalam hidup kita. Makanya orang yang teriak kebenaran terus, orang ini akan diselamatkan, dipakai oleh Tuhan. Berani meneriakkan kebenaran. Dan hidup saudara juga benar. Inilah penjaga-penjaga Tuhan. Saya berdoa siang hari ini, bangkitkan saudara. Rohmu dan saudara sadar hari ini, aku penjaga. Jika ada di antara saudara hari ini, engkau hidup tidak benar. Engkau bertanggung jawab terhadap nyawa keluargamu. Engkau bertanggung jawab terhadap nyawa anak-anakmu. Engkau bertanggung jawab terhadap nyawa saudaramu, kotamu. Bertobat saudara. Hari ini jaga benar mereka. Bukan sekedar menjaga hanya dengan uang. Dengan doa, karena saudara harus mempertahankan menorah saudara tidak boleh padam. Hari-hari ini Tuhan mengarahkan kita ke sana. Mungkin selama ini kita mikir, oh doa pagi, doa jam 10, doa malam. Sepertinya hanya kegiatan rohani. Oh hari ini tidak saudara, kita sedang berjaga-jaga. Maka setiap orang yang berdoa, setiap orang yang melayani dituntut bertanggung jawab. Kalau saudara melayani hidupmu tidak benar, nanti di surga, ketemu Tuhan Yesus, di pintu surga Anda akan dituntut nyawa saudaramu. Woi, saudara, saya percaya kalau orang dengar ini saudara ya, hidupnya berubah. Bukan cuman, ya Tuhan, saya berdosa kan masuk neraka. Bukan cuman itu. Tanggung jawabmu berat, saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa, bersyukur siang hari ini kau berbicara dan hambamu akan menyampaikan, menjelaskan lebih rinci lagi, lebih dalam. Beri hikmatmu oleh Roh Kudus. Besok hari Minggu, biarlah semua umat mendengar bahwa apa yang gereja lakukan khususnya masa-masa COVID ini bukan sekedar hanya roh agamawi, kegiatan rohani, tetapi lebih dari itu kami dituntut nyawa atas semua orang. Tuhan, kami berusaha semaksimal mungkin menjaga Tuhan. Karena kami adalah penjaga-penjaga yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawal keluarga kami, mengawal dunia ini, mengawal semua orang Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, pertanggungan jawab diminta oleh Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan ini tidak pernah sia-sia. Sebab ada orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Suara kebenaran terus kami dengungkan Tuhan. Biar ada banyak orang yang bertelinga mendengar dan mereka diselamatkan. Memberkati sepanjang hari ini ya Abah, kami bersyukur besok pagi. Jam 5 kami doa pribadi masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami tetap menjaga, kami tetap berdiri, kami tetap sebagai penopang. Dan kami lepaskan senjata-senjata ilahi melalui mulut kami.
ketika kami doa penyembahan, memberkati umat-Mu. Besok pagi jam 8 kami akan bersama-sama beribadah. Kami masuk kapal perang bersama umat-Mu Tuhan. Untuk menghancurkan setiap kuasa jahat. Dan membuka terhubungnya antara langit dan bumi melalui ibadah yang kami naikkan. Kami mengucap syukur ya Abba. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, alat yang kami pakai semuanya. Persiapkan hati kami Tuhan. Karena kami berdiri sebagai penjaga-penjaga surga yang diutus oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama saya katakan, amin.